Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik Jepang. Setelah bermain imbang melawan salah satu negara kuat Eropa yaitu Belanda dengan skor 2-2, di pertandingan kedua grup F, Jepang mengalahkan Tunisia dengan skor telak 4-0. Kemenangan telak membuat tim asuhan Hajime Moriyasu ini meletakkan satu kaki ke babak 32 besar, sekaligus jadi kekuatan Asia paling diperhitungkan di Piala Dunia. Ayase Ueda dipilih menjadi man of the match pada laga ini berkat penampilan apiknya. Nah, penasaran dengan taktik Jepang di Piala Dunia? Let's go, kita bahas sama-sama. Tanpa Takefusa Kubo yang cedera di pertandingan pertama, kali ini trio lini depan diisi Kamada, Ito, serta Ueda. Tanaka dan Sano berada di tengah, diapit Nakamura dan Doban. Hajime Moriyasu menggunakan formasi berbasis 3 back 3-4-2-1. Lawannya Tunisia menurunkan formasi yang juga sama, 3-4-2-1. Di laga ini, Tunisia mengambil pendekatan reaktif saat bertahan. Mereka menggunakan shape 5-2-3 dengan 5 back serta blok press depan 2-3. Nampak juga area yang hendak diekspos Jepang adalah ruang antar lini. Namun karena di area sentral sulit ditembus, maka yang diincar di kiri kanan blok press atau half space. Terlihat di sini, respon Jepang adalah build up dengan 4 pemain di belakang. Satu gelandang akan turun di antara 3 center back. Ini membuat shape lebih melebar dan pemain paling ujung bisa akses ruang antar lini di samping blok press lawan. Kembali blok press 5-2-3 rapat Tunisia hendak di breakdown dengan satu gelandang yang turun. Targetnya ruang di sisi kanan pertahanan. Bola dari kiri digeser ke kanan dan gelandang turun, center back melebar. Kamada juga terlihat melebar untuk mengekspos ruang tersebut. Berlaku juga di sisi kiri pertahanan. Inilah alasan 4 back digunakan Jepang saat build up. Tentu build up ini harus dieksekusi dengan cepat. Jika tidak, maka blok press depan Tunisia bergeser untuk menutup jalur umpan sehingga progresi tidak bisa dilakukan. Cara yang sama digunakan untuk mencetak gol namun pada posisi yang lebih di belakang. Terlihat mereka mencoba memancing press Tunisia yang biasanya 5-3-2 menjadi 4-4-2. Artinya ada satu pemain yang naik. Jepang melakukan delay untuk memaksa press depan naik guna membuka ruang antar lini. Terlihat pula shape build up 4 back Jepang untuk merenggangkan press lawan. Targetnya tetap ruang belakang lini yang terlihat diekspos pergerakan dropnya Kamada. Saat terbuka ruang makin lebar, bola dikirim Itakura yang diteruskan Kamada ke Ueda. Perhatikan pula pergerakan Tanaka sebagai gelandang yang terus naik mencari ruang kosong, dan saat bola berjalan, ia berada di depan untuk menerima operan Ueda. Tanaka meneruskan ke Nakamura di sayap. Sempat tertutup, wingback kiri ini mampu kirim cross datar, disambut Kamada yang berlari dari belakang. Yang menarik dari Jepang tentu variasi build up-nya. Secara taktikal, pemain sudah dibekali pemahaman kapan serangan bola pendek dan kapan melakukan bola panjang. Di sini dengan shape yang sama yaitu 4-2, Jepang menggunakan bola panjang. Kelebihannya lagi adalah pergerakan tanpa bola Junya Ito yang turun sekaligus ke tengah, membuka ruang bagi Ayase Ueda. Kiper langsung kirim bola ke ruang tersebut. Sama dengan gol pertama, pergerakan tanpa bola untuk berikan support dilakukan Kamada. Namun sayang cross datar Ayase berhasil dibuang oleh back. Kali ini shape menyerang Jepang terlihat 3-2-5 lantaran gelandang tidak drop ke belakang. Situasinya sudah tidak memungkinkan bermain bola pendek sehingga Tomiyasu mengirim bola panjang ke Ritsudoan. Namun wingback kanan ini kesulitan dalam mengirimkan operan akurat. Memang pasca kebobolan 1 gol, Tunisia justru bertahan makin rapat. Dari statistik distribusi ke final third ini terlihat, pasca gol tergolong rendah baik Jepang maupun Tunisia.
Namun tim asuhan Hajime Moriyasu ini tidak kehabisan akal. Sulit menembus lewat umpan pendek dan panjang, mereka memanfaatkan high pressing dengan shape yang sama 5-2-3, bertujuan untuk mematikan gelandang lawan dan memaksa kirim long pass untuk merebut possession. Namun sayang di momen ini, bola intercept tidak mampu diambil untuk dijadikan serangan balik. Dan lewat situasi transisi yang diincar ini, Jepang bisa gandakan keunggulan. Terlihat shape 5 back dengan block press 2-3 digunakan untuk mematikan dua gelandang Tunisia. Ini memaksa back mereka lakukan long pass yang kali ini bisa dipotong Itakura. Dari sentuhan pertama ini, ia langsung kirim bola di mana Ueda turun untuk buka jalur operan, disusul pergerakan Ito ke belakang lini. Begitu bola dikuasai Ueda yang bisa balik badan, perhatikan pula pergerakan dua pemain tanpa bola untuk memecah marking lawan. Keputusan Ueda di sini mengelabui back dan membuka jalur tembak untuk dirinya. Eksekusinya tepat jatuh di pojok gawang. Yang menarik dari Jepang adalah bagaimana mereka memainkan tempo pertandingan. Karena sudah unggul 2 gol di babak pertama, pada babak kedua ini mereka bermain lebih dalam dengan shape 5-4-1 untuk melindungi sisi lebar lapangan dengan dua pemain. Ini membuat pertahanan Jepang tidak kalah jumlah saat Tunisia mencoba menyerang dari area sayap. Tunisia pun bertahan dengan rapat, tidak banyak meladeni untuk main terbuka. Ini membuat Jepang juga memainkan operan kombinasi serta long shot untuk menciptakan peluang. Jika kita melihat gol sebelumnya, salah satu senjata andalan Jepang adalah operan kombinasi orang ketiga atau third man run seperti ini. Dan cara ini juga yang mereka pakai saat Tunisia terpancing dengan tempo Jepang yang menurun. Kembali terlihat Tanaka drop sejajar center back dan Tunisia tidak melakukan pressing karena terpancing tempo. Ueda turun untuk membuka jalur operan, ia juga nampak melakukan scanning. Dan menariknya, Ito sebagai orang ketiga siap berlari meski tidak dioper. Benar saja, bagai memiliki telepati, Ueda langsung melakukan flick meneruskan umpan Tanaka ke Ito yang sudah berlari. Meski sempat diganggu, pemain berusia 33 tahun ini berhasil ceploskan bola ke gawang. Tempo tetap dijaga oleh Jepang meski sudah unggul 3 gol tanpa balas. Indonesia pun mereka buat hanya mencatatkan 2 shot yang itu pun tidak sempurna. Kiper Jepang hanya ngopi di bawah gawang. Pun begitu, mereka tidak menurunkan intensitas saat melakukan pressing. Sesaat setelah kehilangan bola, terlihat masih intens melakukan tekanan tinggi bahkan dengan 3 pemain. Ini berarti Jepang juga mampu mengganggu build up lawan seperti pada saat mereka mencetak gol kedua yang juga diulang pada gol keempat. Block press 5-2-3 tetap digunakan di sini dengan Ayase Ueda sebagai pressure terdepan, mencoba menutup pembawa bola. Operan masih bisa dilakukan, namun miss pass dan berhasil direbut oleh Sano. Ia langsung ubah jadi serangan cepat dengan lakukan umpan 1-2 bersama Ritsudoan. Sambil merangsek masuk, terlihat Ueda bergerak menjauhi marking dan mengambil tiang jauh. Tanpa komunikasi pun, Sano bisa tahu bola harus dikirim kemana dan Ueda mampu menjakau dan menyundulnya ke tiang jauh. Negeri Sakura ini adalah salah satu kekuatan besar di Asia dan paling diperhitungkan oleh lawan. Yang menarik, target mereka bukan jadi juara, namun mematok tahun 2050 sebagai tahun yang tepat untuk menjadi nomor 1 di dunia. Ini menunjukkan kalkulasi federasi yang terukur, tidak mengambil jalan instan seperti negara kita.